Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Saat ibu tanya apa kabarnya, jawabnya adalah Alhamdulillah, tetap beriman, Allahu Akbar. Ibu tes sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak sekalian? Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk sama-sama belajar Al-Quran. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang tadarus Quran, yaitu membahas tentang wakaf dan ibtidah. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran Al-Quran kita bersama Bu Dila untuk materi tahsin Al-Quran. Anak-anak tahu tidak kenapa kita harus mahir dan belajar membaca Al-Quran? Karena ada satu hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang mahir membaca Al-Quran maka kelak akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia. Nah, semuanya pada mau kan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia? Ya, insya Allah ya. Jadi kita harus semangat dalam membaca Al-Quran. Semangat karena Allah ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran membaca Al-Quran, ada beberapa adab yang harus kita perhatikan dalam belajar membaca Al-Quran. Nah, anak-anak udah pada tahu belum? Ibu rasa udah pada tahu ya, karena setiap hari kita membaca Al-Quran. Tapi sekarang akan ibu ingatkan kembali beberapa poin tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran. Masuk yang pertama adalah bersiwak. Tahu apa itu bersiwak? Bersiwak adalah membersihkan gigi dan mulut. Nah, saat setelah sahur tadi udah pada gosok gigi belum? Udah ya semuanya. Nah, itu adalah salah satu sunnah dalam kita membaca Al-Quran. Agar apa? Agar nafasnya segar, jadi semangat dalam membaca Al-Qurannya. Nah, yang kedua adalah at-thaharah atau bersuci. Nah, bersuci adalah menghilangkan hadas di tubuh kita, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil, dengan cara bisa mandi dan berwudu. Dan jika kalau berhalangan berwudu, kita bisa bertayamum. Nah, yang ketiga adalah menghadap kiblat. Tahu anak-anak apa itu kiblat? Tahu ya, arah saat kita melaksanakan sholat. Nah, disunahkan juga saat kita membaca Al-Quran, kita menghadap ke kiblat. Yang selanjutnya adalah membaca isti'adah. Nah, udah pada tahu belum bacaan isti'adah seperti apa? Ya, semuanya sudah pada tahu ya, karena sebelum membaca Al-Quran, kita biasanya baca isti'adah dulu. Bacaannya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kayak gitu. Udah bisa kan? Nah, selanjutnya adalah khusyuk. Nah, apa itu khusyuk? Khusyuk adalah memperlihatkan adab terbaik kita saat membaca Al-Quran kepada Allah. Konsentrasi, tidak main-main, dan bersungguh-sungguh. Nah, itu adalah khusyuk. Jadi, khusyuk juga salah satu sunnah saat kita membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah memperhatikan bacaan. Nah, memperhatikan bacaan di sini seperti apa, Ibu? Nah, memperhatikan bacaan adalah memperhatikan setiap mat, dengung, waqaf, ibtidah yang sudah kita pelajari sehingga sempurna bacaan kita ya. Nah, anak-anak udah pada tahu belum siapa yang dijadikan standar sempurna dalam membaca Al-Quran? Nah, benar sekali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu kita harus semangat dalam belajar membaca Al-Quran agar bacaan Quran kita semakin baik setiap harinya. Karena Allah yang menjanjikan bagi siapa yang mau belajar, maka Allah mudahkan Al-Quran untuknya. Semangat ya! Nah, selanjutnya, adab yang selanjutnya adalah tidak tergesa-gesa. Nah, berhubungan dengan yang tadi, dengan memperbaiki bacaan atau memperhatikan bacaan, tidak tergesa-gesa juga suatu sunnah dalam membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya matnya tersempurnakan dengan baik, dengungnya sempurna dengan baik, dan wakaf dan ibtidahnya juga benar. Nah, yang selanjutnya adalah menghayati makna. Setelah kita mahir dalam membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, alangkah lebih baiknya kita sempurnakan dengan membaca terjemahannya juga. Karena dengan kita baca terjemahan, apa yang kita baca semoga bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah memperindah suara. Nah, ini dilakukan dengan cara banyak berlatih. Memperindah suara Allah sukai karena Allah itu indah dan mencintai keindahan. Nah, sekarang sudah tahu kan adab-adab dalam membaca Al-Quran?
Nah, semoga kita bisa mempraktekannya sebelum kita belajar Al-Quran dan membacanya, sehingga makin berkah bacaan kita dan Allah makin meridhoi kita. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, untuk menambah keberkahan di pembelajaran kita siang hari ini, yuk sama-sama kita berdoa ya. Budila yang pimpin. Yuk, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Yuk sama-sama kita berdoa dengan khusyuk ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan doa yang kita bacakan, Allah makin memberkahi pembelajaran kita pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, sekarang tiba waktunya untuk kita sama-sama belajar membaca Al-Quran ya. Nah yuk sekarang disiapkan Al-Qurannya bersama-sama. Yuk. Nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar membaca surah Az-Zumar ayat 6 dan 7. Yuk dibuka bersama-sama surah Az-Zumar surat ke-39 ya. Di Al-Quran terdapat di halaman 459. Silahkan dibuka ya. Di kanan bagian atas. Nah, cara membacanya nanti kita akan membaca isti'adzah dan basmalah secara bersama-sama. Setelah itu, Ibu akan melakukan pengulangan sebanyak 2 kali setiap wakofnya, sehingga pada saat Ibu baca pertama bisa didengarkan, dan saat Ibu membaca yang kedua bisa dicontoh dan dipraktekkan di rumah bersama-sama. Siap? Siap ya, kita mulai dari isti'adzah basmalah. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'am ثم جعل منها
لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak, setelah kita membaca secara bersama-sama surah Az-Zumar ayat 6 dan 7 tadi, sekarang kita coba membahas per wakofnya ya satu persatu untuk mengetahui apa yang harus diperhatikan di setiap wakofnya dan apa bacaan yang mungkin kita sering terlewatkan atau masih keliru. Nah, kita mulai dari isti'adzah dan basmalah dulu. Untuk isti'adzah, Ibu cobakan dulu ya membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, a'udzu yang di awal sudah ya, kadang sering tertukar antara a dan alif dan ain. Hati-hati ya.
Yuk kita cobakan sama-sama. A'udzu. A'udzu. Bisa ya? Nah, sekarang coba kita praktekkan sampai habis isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, udah bisa ya untuk membedakan a dan au. Terus hati-hati juga di zu, za. Ya, ujung lidahnya agak dikeluarkan sedikit. A'udzu. Nah, selanjutnya a'udzu billahi minasya. Nah, hati-hati di shin tasydid ya. Jangan lupa ditekan karena juga sering tertukar dengan shin dengan sin. Hati-hati ya. Minasyaitonir rajim. Nah, anak-anak, sekarang coba kita praktekkan ya bersama-sama sya. Shin tasydidnya. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Nah, sudah bisa ya. Sekarang coba kita gabung lagi dari awal, dari a'udzu yang udah kita perbaiki tadi sampai akhir. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, satu lagi di bacaan isti'adzah. Untuk akhir dari isti'adzah ya. Minasyaitonir rajim. Nah, dibacanya berapa harokat? Dan pada tahu belum? Nah, dibacanya adalah 2 alif atau 4 harokat. Kalau untuk standar umi 2 alif atau 4 harokat. Jadi jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Nah, Ibu contohkan kembali ya. Nanti kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sekarang sudah sempurna untuk isti'adzah? Sudah? Nah, sekarang kita lanjut ke lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada sin sukun, langsung ditekan ya. Sin sukun ditekan membacanya. Bis. Nah, coba sama-sama. Bis. Udah bisa? Jangan ada pantulan ya. Bis. Nah, yuk sekarang kita lanjutkan. Ro-nya tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati juga untuk harokat millahi rohmani itu cuman 1 ayunan karena fathah panjang. Kita ulang bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang sudah sempurna untuk isti'adzah dan basmalah. Yuk kita praktekkan bersama-sama kembali dari isti'adzah dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang coba sama-sama. 1, 2, 3. Bagus. Bismillahnya. Good job. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk ke bacaan surah Az-Zumar tadi ya, yang ayat 6 dan ayat 7. Kita coba bahas per wakofnya. Di wakof pertama, Ibu bacakan dulu ya. Khalaqakum min nafsin wahidatin summa ja'ala minha. Nah, hati-hati di wakof yang pertama ini ada banyak dengung. Yang dibaca dengung yang lama. Anak-anak udah pada tahu dengung kan? Kita sudah belajar di jilid 5. Ada beberapa dengung yang harus kita perhatikan. Di sini yang pertama, dengung yang pertama adalah di bagian khalaqakum mi. Khalaqakum mi itu dibaca dengung yang lama karena ada mim sukun bertemu mim tasydid. Kalau di tajwid namanya idgham misli ya. Nah, hati-hati itu dijaga dengungnya dengung yang lama. Terus yang kedua, setelah di kummi, ternyata setelahnya juga dengung yang lama. Khalaqakum minna. Nah, sekarang minna itu juga dijaga dengung yang lama. Jangan sampai satu dengungnya tidak
sama gitu, tidak konsisten antara dengung yang satu dan dengung yang lainnya. Harus dijaga agar sama, ketukannya sama gitu ya. Terus ada dengung juga di bagian nafsiwa. Ada tanwin bertemu waw. Itu disebut dengan idgham bigunnah ya. Hati-hati, di situ juga udah dibaca dengung yang lama. Jadi ada 3 dengung yang lama ya. Yang pertama di khalaqakum mi, yang kedua min naf, yang ketiga siwa. Nah, itu berdekatan, dengung yang 3 itu berdekatan, jadi dijaga dengungnya sama-sama konsisten. Kita lanjutkan wahidatin su. Nah, ternyata dengung lagi, dengung yang lama. Tanwin bertemu sa, disebut dengan ikfa hakiki. Nah, hati-hati dijaga juga dengungnya, dengung yang lama. Terus ternyata di summa juga dengung. Jadi banyak dengung ya di waqaf ini, jadi dijaga semuanya. Summa ja'ala minha. Nah, hati-hati di minha. Nah, ibu sering bertemu anak-anak yang kadang tertukar ya. Setiap huruf yang awalnya ada nun sukun didengung, tapi hati-hati di minha itu tidak dengung karena termasuk izhar halki, dibacanya jelas. Jadi yuk kita sama-sama udah tahu kan dengungnya di bagian kummi, minna, siwa, tinsu. Terus di summa juga dengung, di minha jangan didengung. Sekarang kita praktekkan, yuk kita jaga dengungnya dan jangan didengungkan yang tidak dengung. 1, 2, 3. Khalaqakum min nafsin wahidatin summa ja'ala minha. Nah, bagus sekali. Sekarang coba dipraktekkan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bagus sekali, udah pada tahu ya membedakan antara dengung dan yang dibaca tidak dengung atau dibaca jelas. Sekarang kita lanjutkan ke waqaf yang kedua. Tsumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'am. Nah, di sini juga ada beberapa dengung. Siapa yang tahu mana aja yang dibaca dengung dan mana yang tidak dengung? Yuk, siapa yang bisa tahu? Nah, benar sekali ya. Karena kita mulangnya dari summa. Summa tadi udah ibu kasih tahu kalau summa dibaca dengung. Summa ja'ala minha zawjaha. Nah, hati-hati. Minha zawjaha. Itu dibacanya berapa ayunan? 1 ayunan. Kenapa? Fathah diikuti alif, dibaca panjang 1 ayunan. Udah belajar ya di jilid 3 ini. Nah, kita lanjutkan wa anza, itu dibaca dengung yang lama juga. Terus kummi dibaca dengung yang lama juga. Minal an'am, an'am itu dijaga tidak dengung atau dibaca jelas. Nah, ya anak-anak, sekarang ibu contohkan kembali ya, diikuti di rumah. Yuk, hati-hati dijaga dengung dan tidak dengung, dan matnya juga dijaga. Summa ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'am. Bagus. Sekarang kita lanjut ke waqaf selanjutnya. Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Nah, hati-hati di az, ada bunyi lebahnya z ya, azwaj. Terus hati-hati di jim sukun. Jim sukunnya jangan lupa dipantulkan karena jim sukun bagian dari huruf qalqalah, yaitu qaf, qa, ba, jim, dal. Jadi bacanya azwaj. Yuk sama-sama, kita sama-sama baca azwaj. Azwaj, azwaj. Nah, bagus, disempurnakan ya untuk qalqalahnya. Kita lanjut ke waqaf selanjutnya. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'd. Nah, dengung lagi, hati-hati
hati-hati ya, di surat Az-Zumar ini yang ayat 6 dan 7 lumayan banyak dengung. Jadi anak-anak harus bisa menjaga dengungnya agar sama dan tetap konsisten. Yakhluqukum fi butuni umma. Nah, itu juga dibaca dengung yang lama. Mim bertasydid ya, dibaca gunnah. Terus di bagian khalqam mimba. Nun sukun bertemu ba, dibaca dengung yang lama. Juga ada ya di jilid 5, diingat lagi pelajarannya di jilid 5. Baca dengung yang lama. Oke, kita lanjutkan. Khalqam mim ba'di khalqim fi dhulumatin thalath. Nah, di sini juga ada beberapa dengung, tapi dengungnya adalah termasuk ke ikhfa hakiki. Jadi kalau untuk ikhfa, hati-hati ya. Bibir kita sudah mempersiapkan huruf setelahnya. Nah, contohnya di bagian khalqim fi. Khalqim fi. Fa kan cara pengucapannya adalah fi. Jadi bibirnya sudah mempersiapkan ke fa. Khalqim fi. Jadi tidak ada lagi yang bacanya khalqim fi. Nah, tidak ada lagi yang baca seperti itu ya. Sekarang disempurnakan menjadi khalqim fi. Terus di bagian tinta juga. Jadi mulutnya udah mempersiapkan, lidahnya juga mempersiapkan untuk ke huruf setelahnya adalah ta. Tinta. Yuk, sekarang kita coba satu waqaf dan disempurnakan ikhfa-nya. Yuk, 1, 2, 3. Khalqam mim ba'di khalqim fi dhulumatin thalath. Bagus sekali. Dilanjutkan ya. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. La ilaha illahu. Nah, di bagian sini ini juga sering kita kadang keliru ya untuk mewakafkannya. Hati-hati. La ilaha illahu. Baca yang benar adalah seperti itu. Ada kadang yang bacanya la ilaha illahuwa. Nah, salah ya. Wakafnya diperhatikan. Jadi cara mewakafkannya adalah wawunya disukunkan, sehingga saat domah bertemu waw sukun bacanya dibaca panjang satu ayunan. Jadi udah tahu gimana caranya yang benar sekarang membacanya? Yuk kita praktekkan bersama-sama. 1, 2, 3. La ilaha illahu. Bagus sekali. Lanjut. Fa anna tusrafun. Hati-hati di shad sukun ya. Jangan tus jangan dibedakan dengan sin. Tus, kalau sin tus jadi kayak senyum. Tus. Kalau so pangkal lidahnya diangkat. Fa anna tusrafun. Nah, bagus sekali. Sekarang kita lanjut ke ayat selanjutnya. Ayat 7 ya. Masih semangat? Masih ya. Yuk semangat karena Allah. Lanjut. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Nah, yang sering keliru juga di bagian ya bertasydid. Jangan sampai didengung ya, cuman ditekan saja. Ghaniyun. Kadang ada yang baca tuh seperti ini. Ghaniyun. Nah, salah ya. Ditekan membacanya. Tasydidnya ditekan ya. Ghaniyun ankum. Bisa sekarang? Yuk, dipraktekan. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Nah, bagus sekali. Lanjut. Wala yarda li'ibadihil kufr. Nah, sempurnakan ya wakafnya. Kufnya disempurnakan dulu, haknya untuk dihamas. Kufr. Nah, gitu ya. Wala yarda li'ibadihil kufr. Bisa semuanya? Bisa.
Bisa. Alhamdulillah. Sekarang dilanjutkan. Wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra. Bisa semuanya yang bagian ini? Bisa ya. Hanya ada dengungnya di tu ya, dijaga tuwi, tuwi. Nah, terus di dijaga makhraj kha ya, kha. Hati-hati kha-nya. Yuk biar sempurna kita coba dulu. Wala taziru. 1 2 3. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, bagus sekali. Yuk, sekarang kita lanjutkan. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Innahu alimun bidzatis sudur. Nah, bisa ya kalau bagian itu, insya Allah semuanya bisa. Yuk kita ulang sama-sama kembali dari tumma sampai ayat 7 akhir. Sekalian kita tutup ya. Yuk sama-sama. 1 2 3. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Innahu alimun bidzatis sudur. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, di surah Az-Zumar ayat 6 dan 7 ini cukup banyak ya yang dibaca dengung. Jadi kita bisa memperhatikan seseorang itu dengungnya konsisten apa tidak dengan membacakan Az-Zumar ayat 6 dan 7. Karena memang banyak sekali ya, hampir di setiap wakafnya ada dengung. Jadi yang paling sulit dari dengung adalah mempertahankannya tetap konsisten atau dibaca lama. Ada yang dengung tapi sebentar, tapi setelah itu lama. Nah, itu jangan ya. Diusahakan untuk baca dengungnya dikonsistenkan. Jadi kalau awalnya sudah dengung yang lama, nah dengung selanjutnya juga dibaca dengung yang lama agar bacaan kita tetap terjaga bagus dan indah ya. Terus juga di sini juga banyak wakafnya yang tidak seperti biasa. Contohnya tadi di indahu. Nah, terus di kufr. Nah, itu dijaga hati-hati ya. Tetap disempurnakan, ditunaikan hak-hak hurufnya dan dijaga agar benar ya. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Nah, semoga Allah memberikan pemahaman yang baik ya kepada kita, sehingga semua yang telah kita pelajari hari ini bisa kita praktekkan dalam membaca Al-Quran kita ya. Apalagi sekarang bulan Ramadan, jadi pahalanya jadi berlipat ganda. Semangat ya untuk tetap belajar dan mempraktekkan bacaan Qurannya. Nah, sekarang baca Qurannya pasti sudah bagus semua kan? Nah, karena baca Qurannya sudah pada bagus, kita praktekkan. Sekarang bagaimana kalau kita mencoba untuk menghafal? Nah, pada mau nggak? Mau ya? Karena menghafal Al-Quran juga salah satu amalan yang dianjurkan oleh Allah ya. Karena tahu nggak, seorang hafiz itu adalah keluarga Allah di dunia. Jadi harus semangat ya, karena sekarang baca Quran yang udah bagus, udah pintar. Jadi sekarang kita praktekkan untuk menghafal Al-Quran. Mau nggak? Mau ya? Yuk, sekarang kita mencoba untuk menghafalkan surah Al-Mulk ayat 27 sampai 30 ya. Silahkan dibuka kembali Qurannya, berada di halaman 564 surah Al-Mulk ayat 27 sampai 30. Nah, insya Allah semuanya pasti bisa. Ibu yakin semuanya pasti bisa menghafalkannya. Nah, Ibu ada beberapa tips nih agar hafalannya makin lancar ya. Yang pertama adalah niatkan menghafal Al-Qurannya karena Allah. Jadi jangan meniatkan karena ingin dipuji manusia, jangan ya. Kita niatkan hafalan kita hanya untuk Allah. Yang kedua adalah fokus.
Jadi selama menghafal Al-Quran, kita harus fokus, bersungguh-sungguh, dan khusyuk ya. Seperti yang kita jelaskan tadi, khusyuk, adabnya dijaga, adab ke Qur'annya, adab saat membacanya. Semoga dengan usaha kita tadi Allah memudahkannya untuk kita. Yang ketiga adalah sabar. Jadi menghafal Al-Quran tidak bisa tergesa-gesa. Cuman 1-2 kali pengulangan terus langsung hafal. Mungkin ada yang bisa menghafalkan seperti itu. Tapi kesabaran adalah salah satu poin penting dalam mutkinnya hafalan kita. Dan yang selanjutnya adalah selain yang pertama tadi apa? Niat. 2, fokus. Yang ketiga, sabar. Dan yang keempat adalah murojaah. Murojaah atau mengulang kembali yang sudah dihafalkan. Karena kadang ayat pertama sudah hafal, saat menghafal ayat kedua, ayat pertamanya lupa lagi. Nah, bagaimana cara tidak lupa? Yaitu kuncinya adalah murojaah dengan sering mengulangnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Dan langsung kita praktekkan ya untuk tips-tips dalam menghafal tadi. Sekarang kita coba menghafal surah Al-Mulk ayat 27 sampai 30. Caranya adalah per wakofnya kita baca sebanyak 5 kali. Jadi selama 5 kali kita baca dulu, baca sampai nanti boleh setengah lihat dan sama sekali tidak melihat ya. Kita coba ya. Yuk kita baca isti'adzah basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk wakaf yang pertama, dengarkan ibu dulu ya, ditandain wakafnya di mana. Nanti setelah itu baru kita baca sebanyak 5 kali. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Nah, tandai wakafnya di kafaru ya. Sudah ditandai? Yuk, sekarang kita baca sebanyak 5 kali bersama-sama. 1, 2, 3. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. 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 Bagaimana? Sudah hafal belum? Yuk sekarang kita coba tutup Al-Quran ya. Kita coba wakaf pertama. 1, 2, 3. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Bagus sekali. Bisa ya? Jika sudah hafal di wakaf pertama, sekarang boleh kita lanjutkan ke wakaf selanjutnya ya. Kita ulang dari si'at wujuhul ladzi ya. Ibu bacakan dulu, nanti silahkan ditandain wakafnya. Setelah itu baru kita baca sebanyak 5 kali seperti tadi. Si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Sampai ya nafasnya bisa. Cara nafas yang panjang ditarik dulu nafasnya. Terus tahan di perut. Yuk, sekarang kita coba baca 5 kali dari si'at wujuh. 1, 2, 3. Si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un.
Bagus sekali. Nah, caranya supaya yang pertama tadi tidak lupa kembali, kita ulang sekarang bacanya satu ayat ya. Kita ulang dari awal ayat 27 dan kita selesaikan. Berarti tadi ada 2 waqaf. Yuk, sekarang kita coba tutup Qur'annya ya. 1, 2, 3. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Nah, bagaimana anak-anak, bisa? Bisa, insya Allah semuanya bisa. Sekarang kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Nah, untuk ayat selanjutnya juga akan dibagi menjadi 2 waqaf ya. Ibu contohkan dulu baru nanti kita baca sebanyak 5 kali. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Bisa? Yuk, sekarang kita baca sebanyak 5 kali. 1, 2, 3. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Sekarang coba tutup Quran ya. Yuk, wakaf yang ketiga. 1, 2, 3. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Nah, alhamdulillah bisa ya. Yuk, sekarang wakaf selanjutnya. Dengarkan Budila dulu. Wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Nah, sampai situ ya wakafnya. Yuk, sekarang kita baca 5 kali. Diulang dari wa man ma'iya. 1, 2, 3. Wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Bagus sekali. Sekarang kita coba dari wakaf ketiga dan keempat ya, dari awal ayat 28. Yuk, sama-sama tutup Qur'annya. 1, 2, 3. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina
ya tadi yang ayat pertama yang kita hafalkan. Sepertinya masih ingat. Ya, sekarang kita coba ya dari falamma. 1, 2, 3. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Alhamdulillah, bagus semuanya. Good job. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat selanjutnya ya. Sekarang ayat 29. Masih seperti tadi, Ibu baca dulu, nanti kita ulang sebanyak 5 kali. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Nah, sudah tahu ya wakafnya? Sekarang kita ulang sebanyak 5 kali. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. 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 Nah, sekarang kita tutup Al-Quran. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Bisa? Bisa ya, bagus sekali. Kita lanjut. Nanti setelah ayat ke-9 selesai, kita ulang lagi dari atas ya. Semangat, yuk. Dengarkan Mudia dulu, nanti baru kita ulang 5 kali. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Ya, kita ulang sebanyak 5 kali. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. 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 Sekarang coba tutup Quran dulu. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Sekarang kita coba ayat 29-nya saja. Yuk, dari Qul huwar rahman ya. Qul huwar rahman ya. 1, 2, 3. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Nah, sekarang sudah hafal sampai ayat 29. Kita murojaah kembali ya dari ayat 27 awal sampai ayat 29. Yuk, semangat. Dari falamma. Yuk, 1, 2, 3. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru
كفروا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال mubin. Masya Allah, mumtaz. Yuk sekarang tinggal satu ayat lagi. Yuk bacakan satu kali, nanti kita ulang sebanyak 5 kali ya. Dengarkan dulu. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Yuk sekarang kita baca 5 kali. 1. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. 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 Ya, sekarang tutup Qurannya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Bagus sekali. Yang terakhir nih, gak disangka ya udah yang terakhir aja, semuanya pintar menghafalnya. Kita ulang, dengarkan ibu dulu ya. Dari in asbahama. In asbahama ukum ghawran faman ya'tikum bima'im ma'in. Yuk kita ulang sebanyak 5 kali ya. Dari in asbahama. Yuk 1, 2, 3. In asbahama ukum ghawran faman ya'tikum bima'im ma'in. In asbahama ukum ghawran faman ya'tikum bima'im ma'in. In asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'im ma'in. In asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'im ma'in. In asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'im ma'in. Nah sekarang coba kita tutup Quran sama-sama. 1, 2, 3. In asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'im ma'in. Masya Allah. Yuk kita ulang di ayat 30-nya saja ya. Dari Qul ara'aytum. Yuk 1, 2, 3. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. In
asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'im ma'in. Masya Allah. Sekarang bisa kita murojaah lagi dari ayat 27 sampai ayat 30 ya. Kan semuanya sudah pada hafal. Yuk, sekarang tanpa lihat Al-Quran dari ayat 27 sampai 30. Nah, caranya begitu ya, agar yang di atas tidak dilupakan. Dan yang di bawah tetap ingat ya. Yuk, kita ulang dari ayat 27. Sama-sama, 1, 2, 3. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. In asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'im ma'in. Masya Allah, mumtaz, semuanya bagus ya. Nah, alhamdulillah, setelah kita belajar baca Al-Quran bersama-sama, belajar menghafal, terus juga tadi dapat tips ya, tips cara menghafal, terus adab-adab membaca Al-Quran. Nah, semoga Allah memberkahi waktu kita pada siang hari ini ya. Nah, anak-anak, apa yang sudah didapatkan hari ini semoga bisa dipraktekkan di rumah, tidak hanya hari ini tapi juga untuk selanjutnya. Setiap hari Qur'annya tetap dibaca, tetap dihafal. Semoga Allah menjadikan kita para ahlul Qur'an, keluarga Allah di dunia ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sayang tidak dengan kedua orang tuanya? Sayang ya, semua anak pasti sayang kepada kedua orang tuanya. Nah, anak-anak tahu tidak, seorang penghafal Al-Quran, seorang hafiz atau hafizah, nanti di akhirat kelak jika dia bisa menghafalkan Al-Quran, maka akan memberikan sebuah hadiah yang luar biasa untuk kedua orang tuanya, yang tidak bisa dibandingkan dengan hadiah apapun di bumi ini. Mau mobil, kalah. Rumah, tidak terbayarkan ya dengan harta dan materi. Insya Allah siapa yang bisa menghafalkan Al-Quran di akhirat kelak akan menghadiahkan mahkota dari cahaya untuk kedua orang tuanya. Siapa yang mau? Semuanya mau ya. Jika sayang kepada kedua orang tuanya pasti semangat dalam menghafal Al-Quran. Dan anak-anak tahu tidak, banyaknya hafalan kita akan menentukan tingginya surga kita nanti di akhirat kelak. Jadi siapa nih yang mau surga paling tinggi? Jadi semangat untuk menghafal Al-Quran. Siap? Sudah mahir membaca Al-Quran dan menjadi seorang hafiz dan hafizah. Nah, Masya Allah, itu adalah cita-cita semua umat muslim, agar Allah meridhoi dan memberkahi kehidupannya. Semangat anak-anak. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan pembelajaran tahsin dan tahfiz kita pada siang hari ini. Nah, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa ummi ya, doa penutup ya. Yuk sama-sama angkat tangannya, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Yuk sama-sama kita baca doa ya. 1, 2, 3.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih untuk semua anak-anak. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan menjadi nilai pahala di sisi Allah dan menjadi pahala yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekian ya pembelajaran kita pada siang hari ini. Bu Dila undur diri dulu dan mohon maaf atas segala kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah murni kesalahan ibu sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.